Majestic. Gracious. Alpha Bold. Hai, tetangga ketemu sama Iksan Akbar. Mesti Hanita. Pastinya di bisik-bisik tetangga. Apa tuh? Apa? Aduh, Apa? tetangga ini udah 3 kali loh kita kasih tahu. Malahan kemarin kita udah WhatsApp. Apa? udah kasih tahu. Enggak ada bohong. Enggak ya, Bong. Cuma sekali doang. Masa. Karen Delano. Selamat datang di rumah Terima bisik kasih pada tetangga. akhirnya aku duduk bersama kalian berdua loh. Iya dong. Ihsan dan Mesti. Aku deg-degan banget tadi. Aduh, pakai baju apa ya? Ini takut ada enggak, ada cakep, police fabulous, fashion kayak fabulous. Kalian apa berdua. sih gitu ya. Keren ya. Terus Thank dia pada you. belakang gini. Tapi bohong. Ini pasti mau bisik-bisikin aku. Enggak, justru kita mau nanya, kita mau ngorek semuanya biar kita bisikan ke tetangga kita yang nonton Iya. tentang. Oke, ini dulu deh. Penyebutannya dulu deh. Apakah Karen Delano atau Karen Delano atau apa yang benar, Kak? Karen. Karen Delano. Karen Delano. Yang panggil Karen ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa Tapi juga. sebenarnya Yang paling adalah agak males kalau dipanggil Karen. Karen. Kenapa malas? Nggak enak gitu. Karena kurang Nina belakangnya. Betul, aduh paling Karen. suka Iya. gitu. Apa kabar sih? Baik. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Seorang fashion stylist, selebritis yang meroket namanya beberapa tahun belakangan ini. bukan hanya di Gokil. Indonesia, bukan hanya di Oh, enggak. dunia tapi luar angkasa. Iya, betul. Tapi kalau orang tuh ya kalau misalnya dengar nama Karen Delano, wah udah pasti ini nih si penilik fashion itu yang melanglang buana di dunia fashion. Apalagi banyak sekali selebriti-selebriti juga yang Kak Karen itu kan Iya. apa namanya stylingin gitu ya. Betul. Ini di pandemi ini gimana sih, terganggu nggak sih pekerjaannya? Sangat. Kayaknya semua sektor bisnis pasti sangat terganggu, ya kan? Kayak Ihsan baru mulai syuting kan sama Mesti kan? Betul. Ha, ha, Iya. ha. Apalagi di fashion, karena kan bukan kebutuhan utama. Jadi memang ya Indonesia perhatikanlah kami gitu kan. Belilah produk-produk fashion, ya kan? Apalagi fashion stylist kayaknya di belakangnya lagi dari produk-produknya kan. Oke. Tetapi kemarin sudah langsung mulai dengan styling Princess Syahrini. Styling Princess Syahrini Iya. kembali setelah off berapa lama ya Kak Karen Itu nih? kan masih mau ngebisikin gue itu. Loh, kan gini. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun, Ya. aku sama Messi di sini hanya akan bertanya, jadi yang klarifikasi dan pinter jawab harusnya elo. Jadi setelah 4 tahun, kenapa sih kok bisa 4 tahun berhenti padahal kan kalian sohib banget? Iya udah gitu kayaknya Syahrini tuh meskipun gak ada event kayaknya dia terus harus stylish gitu loh. Ini udah mulai deg-degan kalau udah pertanyaan. Jawabnya yang Nggak bisa. deg-degan. Oh, iya. Santai tarik nafas kemudian dijawab dengan lancar. Iya. 4 tahun 2016 dan sekarang 2020. Ya fase tersebut dulu tuh karena mungkin apa ya, kita terlalu saling sayang, chemistry aku sama Princess Syahrini itu tidak ada yang dipertanyakan lah sama semua fansnya Syahrini. Semua teman-teman selebriti juga bilang kayak Karen Delano paling cocok banget, tapi which is bener gitu, nggak ada yang salah. Terlalu saya, karena gini, Princess Syahrini dan keluarga mamahnya, Rani, semua deh satu keluarga dan manajemennya tuh punya apa ya, prinsip dan punya lifestyle-nya tuh sangat kekeluargaan, family oriented. Nah, saking sayangnya tentunya ya seperti misalnya kalau kita sayang sama seseorang atau sama keluarga kita kan protektif, mereka tuh juga sangat perhatian. Mungkin di saat itu posisi saya di 2016 mungkin terlalu egois dan terlalu sensitif, merasa kayaknya kok gue juga nggak diperhatiin, dari sisi mereka juga ngerasa kayaknya nggak diperhatiin. Terjadilah kesalahpahaman memang di tahun 2016. Banyak yang mengatakan kita berantem, nggak ada yang berantem. Cuma di udara aja gitu, sensi dan sensi. Gitu. Oke. Pada akhirnya selesai tugasnya, 4 tahun berjalan, silaturahmi memang terjadi dari saya. Jadi aku yang
memulai terlebih dahulu. gitu setiap Idul Fitri bilang selamat hari raya Idul Dibales Fitri. nggak tuh? Dibales, Alhamdulillah, iya. dibales. Terus. Karena memang di luaran juga ya aku nggak pernah ngomongin Inces, nggak pernah ngomongin manajemennya. Jadi ya berjalan aja gitu. Cuma PSBB pertama kemarin itu adalah pencetusnya. Karena mungkin kita semua di sini ngerasa bahwa nggak ada yang nggak perlu untuk marah-marahan, nggak perlu untuk musuh-musuhan. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan di saat pandemi ini kan. Jadi memaafkan dalam arti kata tulus tuh terjadi di antara Inces dan family dan juga manajemen dan juga saya. Jadi pada akhirnya kita ngerasa bahwa let's just do again gitu. Lakukan lagi. Kenapa enggak? Karena memang kita tahu bahwa the chemistry is there. Oke, jadi ini pandemik ini blessing in disguise juga karena nggak cuman pasti bukan cuma Kak Karen yang merasakan, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya menyadari we only have each other sesama manusia gitu. Jadi akhirnya yang berantem akhirnya jadi baik lagi, termasuk Kak Karen dan juga Princess Syahrini. Oke, akhirnya kita senang sudah kembali lagi ya kan. Dari segi kerjaan mungkin banyak yang hilang, tapi dari segi silaturahmi kita jadi banyak yang makin dekat, iya, betul sekali. Terus di pandemi ini kesibukannya apa? Mengisinya apa? Karena kan pasti berkurang jauh tuh ya kegiatan Event-event styling nggak ada. Di projectnya. saat PSBB pertama tuh di luar kota, gak di Jakarta. Jadi tadinya alasannya untuk berbisnis ke Pekanbaru, tiba-tiba jadi lockdownnya di sana selama 4 bulan. Oh ya? Nggak bisa pulang, airport ditutup, ya kan. Mikir apa ya, ngapain, akhirnya ya do live Instagram, buat ruang cerita Delano, ngobrol sama teman-teman artis. Oh iya gitu betul. kan. Itu sih. Sering TikTok nge-live juga bisa, kan ya? apa? TikTokan nggak? Nah itu tuh nggak gue tuh. Oh begitu. Nah, walaupun ada beberapa gambar, beberapa joget-jogetan, followersnya lumayan sih Kak. Tapi nggak aktif gitu, karena nggak bisa begitu. Sat. Oh iya gitu. Tapi kayak baru kayak lentur banget. Iya kan? Oke. Ya itulah, dan ya mikir-mikir apa buat sesuatu di dapur, apa segala macam. Ya apa dia yang dibuat untuk bisa kreatif dan dapat uang lah, Tetap cari being uang, kan. kreatif. Karena sekarang kan misalnya kalau nggak TikTokan ya kan, Iksan juga sama di pandemi akhirnya dia Oh, aktif banget TikTok ya TikToknya, kan. luar Di biasa. mana? Di mana kata lo? Ada TikTok di Senayan juga, ya Ada kan? dimanapun. Pokoknya dia kayak mau kemana kayak sibuk banget ngapain? Oh cari tempat buat bikin TikTok. Iya. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan kreatif gitu ya. Kita setiap orang dituntut buat terus optimis, terus produktif, kreatif gitu. Katanya dengar-dengar Kak Karen juga sama ya. Lagi ada kolaborasi dengan sebuah brand. Iya. Karena memang sudah menjadi brand ambassador untuk UBS Gold 2 tahun menuju 2-3 tahun ini. Dipercaya sama mereka untuk bisa membawa image milenial sekarang ini dengan kebutuhan mereka. Apa sih tentang emas? Karena kalau bicara tentang emas tuh mungkin image-nya jadi kayaknya mahal banget gitu kan, males banget untuk berinvestasi. Nah jadi memang kemarin ini pertama kalinya mengeluarkan kolaborasi UBS Gold X Karen Delano yang diberikan nama Alpha Beta. Nah kalau Alpha Beta ini bentuknya inisial gitu di saat itu, dan ternyata sampai dengan detik ini tuh masih hits banget gitu. Jadi seluruh Indonesia masih suka banget untuk, karena mungkin ngerasa personal banget nih kalungnya gitu ya. Nah sesuatu yang edgy, modern segala ya kayak gitu, akhirnya kita buat terus kolaborasi, dan saya bilang sama UBS harus terus ada si inisial itu, karena itu yang menggerakkan anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang ini, paling tidak mereka untuk sadar berinvestasi emas walaupun bentuknya adalah kalung. Makanya sekarang yang baru adalah Alpha Bold. Jadi ada Alpha Beta, Alpha Star, Alpha Lux, dan sekarang Alpha Bold seperti yang saya pakai. Ih keren banget. Apa bedanya coba? Secara look Bedanya atau kalau apa yang boleh pertama, jadi waktu pertama tuh saya bilangnya sama desainernya dari UBS Gold, saya maunya yang simple, minimalis banget, jangan terlalu berat gitu ya, dan harga nggak boleh yang mahal-mahal. Karena buat milenial, buat Karena anak muda gitu ya. awalnya memang mau arahnya ke anak-anak muda gitu. Tapi ternyata sekarang sampai nenek-nenek juga pakai gitu, seneng ya. banget. Nah bedanya yang pertama tipis. Kalau Alpha Lux tuh ada Swarovski dengan yang
kerlap-kerlip. Sekredip bling gitu ya. dan segala macam bling-bling. sih ya. Nah, Alpha Lux tuh yang satu-satu, jadi bisa mau dibikin namanya Ihsan semuanya bisa. Oke. Nah, yang ini Alpha Bold itu memang lebih tebal, lebih bold gitu ya. Nah, ini yang saya pakai. Mungkin kalau Budi lihat agak kurang apa ya, nggak bisa ngebedain yang pertama sama yang ini. Tapi kalau yang ini tuh lebih ada apa ya? Tebelnya. Lebih gitu. tebal Lebih gitu tebal. ya, dibanding yang awal-awal tuh kayak tipis Betul, gitu ya. betul. kurang. Walaupun desainnya masih minimal. Masih minimalis Tetap tetap ya. apa namanya alfabet gitu ya. Tetap alfabet. Ya. Oke, kita ada beberapa foto style atau look seseorang dari artikel, juga foto-foto seleb dengan stylenya mereka nih ya tetangga ya. Kak Karen akan melakukan tugasnya sebagai seorang fashion stylist, kasih insight dan juga tips untuk membuat penampilan atau looknya supaya lebih stunning gitu. Atau mungkin boleh di-rate, dikasih rating. Boleh. 1 Ya kan? sampai 10 kira-kira ratingnya berapa nih gitu kan Oke. penampilan. Oke, ini kita lihat nih ada 10 adu gaya Rizky Bilar, Rembayang yang istimewa bagi Dinda Hao. Oke. Nah, Mana yang lebih cocok menurut kamu? Rizky Bilar atau Rembayang? Ray. Ini Dua-duanya sih ininya nggak ya, ada bajunya ya. masalah. Oh gitu ya. iya, iya. Sebenarnya dua-duanya nggak ada masalah sih Iksan ya. Oke. Iya kan kayak ngopi bareng. Iya betul. Loh, Boleh. Gak apa-apa ngopi bareng karena kita mau berbisnis. Keduanya keren nih. Ini gaya-gayanya anak-anak muda sekarang ini. Ihsan juga kalau dia lagi agak-agak bener, lagi simple, itu pasti Ihsan gayanya begini. ada ya masuk di situ ya di tengah-tengah mereka ya. Kalau ala-ala dia baru selesai olahraga, dia pasti simpelnya gini. Oke. Iya Betul. kan? Nggak mau ribet. Keren Oke. gayanya mereka ya. AJ. Edgy, betul. Keren Ada ya. lagi? Nah, kalau ini 9 adu style hijab Lesti Kejora versus Dinda Hao. Sama-sama simple, tapi kita mau lihat dari Kak Karen coba. Kalau Dinda Hao mungkin agak lebih sedikit apa ya, sisi glamnya dikeluarin gitu ya, karena banyak motif di sini. Kalau Lesti tuh memang very perempuan ya, sangat perempuan, simple, minimalis, dia nggak pengen banyak ono dan ini gitu. Makanya kalau dilihat Lesti pasti polos-polos aja. Nah, gambar yang sebelah kanan nih jadi omongan netizen tuh sebenarnya waktu di saat Yang kanan tuh Lesti ya? yang pakai tas. Yang pakai Lesti, tas, betul. yang pakai baju Kenapa? hijau ya. Kenapa? Kenapa? Karena sempat viralnya dikatakan bahwa looknya itu mahal banget gitu. Ada yang bilang sekian ratus juta, sekian ini. Tapi ternyata kalau pas lihat-lihat tuh sebenarnya karena tasnya tuh mahal sekali yang dipakai. Oh, oke, karena jadi Kemarin apakah jadi itu omongan. tipsnya ketika pakai baju yang simple, Exactly. cuman salah satu dari yang dibawa, aksesoris ataupun itu harus jedang gitu? Bener, Iya. kayak kamu kan? Gue mah Simple, biasa aja simple, tapi jam ntar kalau tangannya gue jedang. UBS gue Iya, bener. Oh. itu ya kan? Semuanya Hebat. simple aja. Pakai cuma nggak? jedang. Nggak, belum. aja. Belum ya? Nanti kan habis ini kan kita kan ya. Oh iya dong, iya bener. Oke, boleh Oke, kita dikasih kasih rating rate. antara sama Ray dan dulu juga sama Rizky. Rizky. Ray sama Rizky, maksudnya siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih cocok? Perlu dilihat lagi nggak gambarnya? Kalau kayak gini agak susah. Nggak apa-apa. Paling netizen sedikit berkomentar nanti. Supaya saya jadi keluarga cute, jadi kayaknya Rizky Bilar deh. Iya. Oh Rizky gitu. Bilar ya. Rizky Bilar ya. Jadi Rembayang kurs ya. Cute. Iya. Cute. Bukannya Oke, kurang, baik. mungkin pada saat itu lagi agak nggak ini aja gitu ya. Oke. Tapi ada saatnya dia juga stunning, Stunning, gitu. Oke. ya. Oke, Aman. sekarang Lesti sama Dinda. Ini keduanya bagus. Pokoknya semua yang ada di foto ini emang MOP tuh bisik-bisik tanda kalau kasih foto keren-keren. Lesti sama Dinda dong. Nilai Lesti lah. dia kan udah gue kasih tahu mau jadi keluarga cute. Oh, berarti cute. Lesti. Lesti. Dan kakak juga pernah ngerjain Lesti juga kan? Udah, Stylingin kemarin kan? aku udah stylingin Lesti dan besok 3 hari berturut styling. Ada kendala nggak kalau stylingin dia? Enggak, Atau anaknya Lesti. nggak mau pakai ini, aku nggak pede, nggak mau pakai ini, maunya pakai ini gitu nggak? Ada satu hal yang memang dia nggak percaya diri karena pinggulnya, dia ngerasa pinggulnya besar. Oh, Tapi oke. besok ini saya kasih sesuatu yang justru mau kasih lihat pinggulnya gitu. Oh. Dia nggak pede di situ, karena kan dia juga berhijab ya. Iya, dia betul. hijab. Tetapi aku rasa juga berhijab kan bukan berarti tidak bisa mengeksplor sesuatu gitu. Jadi nanti besok saya mau kasih sesuatu yang agak sedikit menonjol di pinggulnya. Iya, tapi Dede tuh kece lagi. Dia tuh meskipun simple, makeup juga simple, tapi cantik gitu Cantik ya. ya, kejora gitu. Oke, kejora gitu Oke. ya. Oke, dilihat dari beberapa foto tadi nih, Kak Karen, kita nggak lihat detail mereka pakai perhiasan. Nah, menurut Kak Karen sendiri, penambahan perhiasan itu perlu nggak sih kalau seseorang lagi
datang ke acara atau enggak sehari-hari pun gitu. Aku tuh selalu mengatakan kepada semua orang, cuma mungkin karena aku juga suka perhiasan. Dulunya sebelum aku kenal UBS Gold sebenarnya nggak begitu suka emas juga. Tetapi setelah mengenal UBS Gold dan mereka kan selalu up to date with style dan design, selalu kekinian gitu. Jadi ngerasa kenapa harus spend perhiasan yang harganya sebenarnya agak sama gitu dengan perhiasan emas. Nah, saya selalu bilang sama semua teman-teman paling tidak, kenapa enggak statementnya itu pasti selalu ada di aksesoris. You can be simple as you want, but you can be glam as much as you have the accessories on. Jadi kayak misalnya Mesti gitu kan, ini kelihatan simple banget. Semua perempuan-perempuan zaman sekarang biasanya kan maunya simple-simple aja, good to go, gitu maunya nggak ribet gitu. Tapi paling tidak ada kalungnya, ada antingnya, atau paling tidak hanya pakai cincinnya gitu kan. Itu yang bisa paling tidak menyamaratakan dengan lingkungan kan, lifestyle juga. Apalagi zaman sekarang banyak persaingan perempuan sama perempuan. Paling tidak ya bukan harus main, ada apalagi kalau statement lihat di situ Insta. lagi. Iya kan, harus ada titik gitu ya kan. statement kan, harus ada statement. Itu loh, tante Tapi Kak, gimana caranya supaya nggak overdress atau berlebihan gitu dalam memakai perhiasan tersebut? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya sekarang tuh lagi tren banget seperti aku pakai kalung nih. Jadi kalung satu lebih pendek, nanti di layer yang lebih panjang. Dibanding gitu ya. Nah kayak gini, ya kan kadang-kadang bisa jadi 3. Kalau Agnes tuh selalu suka yang 1, 2, 3, 4, 5 tuh Agnesmo, ya kan. Tapi itu juga karena show, karena mau show. Nah tapi kalau sekarang kayak lagi kongko-kongko gitu kan, itu juga suka yang layering. Gitu. Tetapi bukan berarti itu too much. Kembali lagi gitu kan, dibuat simpelnya kayak makeup. Kalau udah tebal di bagian mata, jangan tebal juga di bagian bibir. Nanti orang bingung mana nih mau ngeliatnya mata atau mau ngeliatin bibir. Nah karena perhiasan emas itu adalah kenceng banget, ya dikencengin, pilih gitu, kencengnya di mana. Nah kalau nggak mau overdress ya pakai flat shoes gitu kan, jadi lebih casual. Apalagi sekarang ini kan virtual. Kuat kan? Betul. Nah dengan kayak home meeting ya kan, ketemu sama klien hanya lewat virtual. Betul. Sebenarnya aksesoris adalah menjadi poin paling penting banget untuk bisa show. Mau itu live Instagram, mau itu home meeting, apapun dengan melakukan dealing bisnis. Hanya dengan sekotak segini kita bisa kasih lihat. Nih kalung gue. Setuju. Soalnya kalau misalnya Zoom meeting atau enggak misalnya lagi live Instagram, nggak mungkin kita nenteng tas sayang. Iya kan? Cuma segini saya. Mau kemana mbak? Gitu kan? Jadi kan emang adanya di perhiasan. Iya benar. Dan perhiasannya juga bukan sembarang perhiasan, apalagi kalau misalnya ngomongin soal emas sudah pasti UBS Gold. Kan? Ada meaning tertentu nggak sih dari koleksi-koleksi ini? Sangat. Jadi kalau yang inisial dari pertama Alpha Beta, apalagi sekarang Alpha Bold ini meaningnya tuh yang memiliki makna positif serta dapat mengencourage setiap pemiliknya untuk jadi lebih kuat lagi, berani, optimis dan percaya diri. Karena aku tuh selalu percaya setiap dari kita itu adalah anak-anak emas yang sangat berharga. Makanya saya bersama UBS Gold kemarin di saat PSBB pertama, pandemi ini terjadi, kita buat gerakan sosial yang kita berikan nama Gue Anak Emas dengan memberikan masker dan segala macam. Gue Anak Emas ini sebenarnya adalah bahwa kita adalah anak-anak yang berharga, mempunyai potensi. Nah ini makanya dikeluarin di Alpha Bold. Keunikan Alpha Bold ini adalah dari bentuk rangka yang saling menopang yang terinspirasi dari Menara Eiffel Paris sebagai pusat fashion dunia. Nah, serta bertahtakan, nah di sini unik banget nih, ada batu permata zirconia yang indah banget melambangkan inner soul dari sang pemakai. Nah, itu bisa dilihat di sini. Ada 2 warna, warnanya adalah rose gold dan juga black gold. Mungkin banyak juga rose gold. Ada beberapa orang yang mengatakan black gold tuh asli nggak sih? Asli. Nih. Tuh hebatnya UBS bisa bikin warna hitam tuh. Iya, bagus Jadi banget. bisa dipakai laki-laki. Nah, memang sekarang ini aku tuh pengen malah influence-nya banyaknya laki-laki dong. Ayo mulai. Iya kan? Kita bisa lihat Aero, tahu Aero ya? Tahu. Ih, gemes ya. Enggak gemes kalau di saat dia pakai kalung gemes ya. Ya, bener gak? Bener gak? Iya. Bener gak? Pakai Aksa juga, kalung, Aksa. iya kan?
kan. Jadi kalau laki-laki tuh zaman sekarang kalau udah pakai kalung tuh pasti emes. Ya emas gitu. ya. Oke. Jadi dia semuanya pada emas Coba harus deh, pakai kalung. Iksan pakai kalung. Kalau lagi lari gitu di Senayan, sore-sore coba pakai kalung itu pasti ditegur. Tapi jadi malayer ya. Oh. Pasti disapa, hai gitu. Sayang kalungnya karena keringet. Ini kalau buat pembeliannya gimana sih kalau mau beli Bisa UBS beli, Gold? ya bisa kan kita punya www.ubslifestyle.com. Itu sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman ke situ lihat kalau mau lihat banyak banget dan juga ada di beberapa place market, ada di Sogo, Seibu, Galeri Lafayette. Nah tadi saya udah bilang place marketnya tuh ada di mana? Shopee dan Tokopedia kalau nggak salah. Oke. Oh, gampang I banget think. dapetinnya ya? Ya, ya. Oke, jadi gampang ya dapatnya dan belanjanya. Berarti sekarang kalau stylingin artis atau fashion icon nih udah enak banget lengkap beserta perhiasannya ya kayak. Ya karena Iya punya dong. sendiri Karena ya udah kan. kolaborasi. Iya, Kolaborasi. benar. Kalau Memang artis- sayangnya tahun ini tuh sebenarnya harusnya ada di Jakarta Fashion Week, cuman lagi nggak dulu. Oh gitu. Bukannya virtual ya Kak kemarin? Enggak ya? Oh, oke. Oke. Jadi kalau misalnya artis-artis ini udah pada dikasih gitu ya kan, kamu stylingin gitu, pasangannya juga nggak sih dikasih gitu kan? Pasangannya Cewek-cewek, maksudnya apa? pasangannya kamu. Pasangan Kan- aku? Iya, ada nggak Cewek sekarang? aku? Iya, cewek kamu. Ya Oh, pasti oh iya dong, lah, iya itu iyalah ya tentunya kan. dong. Oh. Ada berarti punya ya? Kamu mau ngecek banget ya. Kepo banget ya kayak. Ihsan main deh ke rumah aku. Wah, enggak dong. Iya, bener, kita Ada- ngobrol. Kita mau ngobrol kan kita makan siang. Betul, styling gitu. project nanti Mesti. X Iksan Iya, iya. Akbar. Oh, Baik, iya. kita kan abis ini mau syuting lagi nih program lain di MOP channel. Mau ketemu selebritis-selebritis kita juga. Oh, dong. Kita masa polosan begini sih, Kak. Oh, Mesti ya? Oh. Aku pakai ini ya. Kok Messi Iya, doang iya. sih Iksan? Ah, Iksan juga, Iksan juga, Iksan boleh lah. Aku boleh pakai ini, namanya Mesti M. Jadi Kalau gue tuh kayak kurang menarik gak sih inisial gue I gitu. Iya, enggak sih. Nah, kayak Mbak Inul Daratista tuh Oh, kan iya? dia juga pakai. Aku bilang, "Mbak, kalau I kan cuma garis gitu Garis, kan. Ya ambil nama belakangnya Daratista untuk Daratista. Oh, gitu. A, Pakai kamu ini? A Akbar. Oh iya benar. Tuh, mau lihat nggak? Gemes ya, lucu. Lucu ya. Nah, Oh ini yang black gold. ini yang black gold. Iya, betul sekali. Ih pas banget nih sama baju aku. Pas tulisan banget, ini pas gold banget, sama pas banget. warna hitam. Nih, sini sayang. Oke. Aku tuh biasanya kalau ngalungin gini suka deg-degan. Oh gitu ya. Karena matanya sliwer sebenarnya. Udah ya gue balik ya, mereka udah terlalu asik berdua deh. Iya, Nggak iya, suka. iya. Gue beneran. Mohon maaf ya dong. Isan. Biar kita kan kayak langsung Isan melihat tuh belum apa-apa kecantikan. jealous deh. Emang. Ih, Dia gemes. gemes ya Lucu kan tuh. banget. Ih bagus. Bagus Tuh ya? kan, Bagus jadi di lo kayak tuh. Keluar dari statement mulut gue berarti gitu bagus kan. beneran. Bagus beneran. Kalau Ini Ihsan ada? statement banget. Ihsan ada nggak? Enggak Nggak ada ya ya? udah nggak Oh. apa-apa. Fine, nasib. Thank you. Nama belakang kamu apa? Hah? Nama belakang kamu? Akbar. Akbar. Oh iya, oke gitu A aja. Oh ada, sini sayang. Ada tuh. Tuh, sini. Oh iya boleh. Akbar. Jauh loh kak. Nggak ada nama belakang tambahan ya? Belum. Ada J kan? Siapa tuh J? Jakarta. Pas. Ya masa Jaka kan nggak mungkin dong ya kan. Coba. Pasti. Nih, nah ini ya aku kalungin buat kamu. Tapi sebelum itu nih aku mau kasih tahu ya, di sini tuh ada bandolannya. Itu ada logo aku CD seperti di sini tuh. CD. Oh iya benar. itu Jadi menandakan, tidak bisa kolaborasi. ditiru. Oh, gitu. Kalau misalnya lihat di tempat lain ternyata ada yang ngeluarin kayak gini, lihat dulu. Ada nggak nih logo CD? Mana sih? kamu? Gue penasaran. Nih, tuh. Oh iya benar. Oh sini. iya. Oh, CD. Jadi benar-benar Jadi benar-benar ciri. koleksinya Karendelan. Ya Karandelan. Oke, A untuk Aisyah. Aisyah loh. Aisyah adinda kita. Tuh, Aisyah. gemes kan? Bagus loh. Oh, Tapi cakep juga, loh. Iya. Nggak jadi masalah. Gue kayak sama keren Rizky loh. Bilar cakapan mana? Lu lah. Kalau gue. udah pakai itu udah pasti lu. Tapi sama Lesti. Hah? Tadi kan sama gue kan sama Iya, Aisyah. bener. Gimana sih? Oke menarik Oh, itu ya. masih agak kependekan ya sebenarnya ya. Ada yang lebih panjang. Gak usah ngomongin pendek boleh nggak? Gue tersinggung beneran loh ini. Mohon maaf, Enggak, mohon maaf. kalungnya. Oh, kalungnya. Tapi Terus lehernya nunjukin juga ke gue kayak loh. Mike Tyson, leher beton, gede banget. Leher Ya kan beton. kayak gue kecil. Jadi, Oke kalau misalnya anak-anak muda ini pengen tahu informasi-informasi dulunya mesti kemana kak? Harus follow Instagramnya @ubs.gold dan juga @ubs.lifestyle.
Tuh ya sudah dikasih tahu Instagramnya, silahkan dicari informasinya sebanyak-banyaknya karena ini nggak hanya sekedar perhiasan tapi bisa juga buat investasi. Iya, betul sekali. Bagus loh kamu loh. Coba deh. Tuh. Iya, bagus. Panjangan dikit kali bagus. Iya, Panjangan iya, dikit, panjangan dikit ya. Tapi A loh. Kalau 2 nggak bisa ya kak? Oh nawar banyak. IA gitu. Kan layer Iya, kayak Pak, dia ini. bilang. Kalau Oh, orang iya, Chinese iya. AI itu jadi. Terima Kak Karen, kasih. Terima kasih Terima banyak kasih. ya. Thank you. Udah datang ke sini, udah berbagi sama kita mengenai perhiasan emas UBS Gold yang ternyata keren banget, bisa dipakai perempuan dan laki-laki dan pokoknya keren banget Keren, nih. Pokoknya keren. sukses Terima kasih. buat Nice to bisnisnya, buat Ya. pekerjaannya, Terima kasih. semuanya. Dan semoga Instagram live-nya juga sering-sering lagi sama Amin. teman-teman artis lain Amin. bisa Aku menginspirasi. Amin. Terus Aku undang ya abis ini ke boleh, podcast aku boleh, ya. boleh. Dan juga salam buat pasangannya ya. Thank you, baik. Kalau Kenapa gitu, sih selalu kaget dan syok kalau Kaget pasangan ya? iya diaminin aja gitu ya kan. jangan lupa juga ini videonya di like, di komen, dan juga di subscribe ya tetangga. Follow juga Instagram kita @bisik-bisik-tetangga.mop. Iksan Akbar pamit. Messi Hanita pamit. Kita ketemu lagi hanya di Bisik-bisik Tetangga. Masa? Masa. Masa. Ayo. Bye. Bye.